kita sekarang belajar ilmu jiwa ya. Ilmu jiwa. Sebenarnya semua ilmu tuh terkoneksi satu sama lainnya. Jadi ini seharusnya yang dimiliki oleh ilmu psikologi nih, ilmu baru yang berarti dia ilmu jiwa. Seharusnya saya itu belajarnya saya jadi belajarnya luas nih ya, karena semua ilmu kan terintegrasi. Ilmu psikologi buat dia mengetahui jiwa seseorang, apakah dia mengalami sesuatu hal yang tidak menyenangkan dan mengakibatkan dia bisa mempengaruhi aktivitasnya. Nah, sekarang kan kalau dikoneksikan dengan ilmu IT, itu kan dia korelasinya dengan data ya. Ya, jadi kita berbicara sebelumnya saya udah bicara dengan ilmu ekonomi dikorelasikan dengan ilmu ekonomi. Sekarang kan ilmu psikologi dikorelasikan dengan data. Nah, data itu penting kan, kita namanya saintis ya. Kita itu mencocokkan apakah ini benar. Jadi kayak ada ini cocok nggak, ini cocok nggak, ini cocok gitu ya. Nah itu kan dikorelasikan dengan sistem IT data itu, antara data dan ilmu jiwa. Ini data sama jiwanya cocok nggak gitu ya. Makanya karena ini kita masuknya ke dalam ilmu pengetahuan, mungkin kita lebih terinteligensi, jadi lebih terstruktur dibanding orang yang memiliki mungkin di luar bidang saintis. Misalnya kalau kita ada orang yang kesurupan atau apa, kita kan masih larinya ke kiai, ke haji. Nah ini lebih kita arah ke teknologi. Jadi antara data dan jiwanya itu cocok atau tidak gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, sepanjang saya belajar selama 13 tahun nih ya, kan terbentuk saya kategori belajar dalam 13 tahun yang diberikan ilmu baru nih sama Allah. 13 tahun untuk mengetahui ilmu jiwa dan dikorelasikan dengan sistem IT, itu data. Nah, saya belajar tentang ilmu jiwa nih. Ilmu jiwa. Nah, dan anomali sama tapi tak serupa atau apa. Makanya orang kalau makin pintar, makin jenius, dia memang kalau istilah dokteran dia akan membuat cloning ya. Cloning. Nah, itu yang kita jadi kan kita memiliki kembaran ya. Kembaran yang dibuat dari ciptaannya manusia, bukan dari memang dari alamnya gitu, dari Allah gitu yang memberikan menciptakan makhluk hidup melalui perkawinan, tapi dibuat sendiri oleh yang menciptakan itu manusia. Nah, apa sih hubungannya kita harus mengetahui data dan koneksinya dengan jiwa? Ya perlu dong. Apabila kita melakukan aktivitas ke perbankan, mungkin dia memiliki data yang sama sama kita, data. Tapi kan kalau orang misalnya dalam dunia mafia atau apa, bisa jadi itu bukan dirinya gitu yang pergi ke perbankan, melakukan aktivitas ke perbankan. Itu orang-orang yang penduduk ilegal atau mafia-mafia yang memiliki yang memiliki tujuan tertentu gitu. Jadi teknologi itu membantu, yang saya bilang itu teknologi yang ini match nggak nih data dengan jiwanya, ini harus ada. Nah di era milenium itu udah canggih, dan rata-rata sih yang dipunya di negara Eropa ya, karena dia alat-alatnya dan teknologinya udah berkembang maju, dan dia juga dia berpikir secara rasionalitas gitu ya, dan bijak ya. Oh ini gimana gitu ya, dibanding teknologi di Asia itu masih belum kalah jauh dibanding negara-negara Eropa yang sudah memiliki teknologi ya. Nah, data dan jiwa nih sama enggak, data dan jiwanya yang punya data ini sama dengan jiwanya enggak gitu. Karena kan kasus yang ibaratnya orang-orang yang kesurupan, yang istilahnya jiwanya pindah-pindah gitu kan. Jadi dia mengalami penjelajahan jiwa ke tubuh-tubuh orang itu harus ibaratnya dideteksi melalui teknologi. Nah, itu kan akan diciptakan untuk era milenium ya.
era milenium. Nah, eh, saya sering baca kasus ya, terutama kasus-kasus yang terjadi di masyarakat sekarang ya. Ada yang ibaratnya kalau dibilang dia hidup immortal, terus dia berasal dari dimensi lain, apa dari masa lalu, sehingga dia bukan film ini tapi ini benar gitu. Jadi memang kasus itu kebanyakan di Eropa. Dia mengalami fenomena yang mengakibatkan dirinya itu berumur panjang, dan bisa jadi dia eh, apa bisa jadi dia muda terus atau gimana gitu. Jadi tetap muda, usia 150. Biasanya itu kebudayaan India rata-rata yang memiliki usia panjang, dan Cina biasanya dia India dan Cina dia memiliki usia-usia yang panjang-panjang. Rata-rata sih dalam riset saya sih begitu ya. Nah, itu kan kalau kakek saya sendiri sih usianya waktu yang buyut kakek-kakek buyut saya itu 115 tahun, tapi di India dan Cina bisa jadi lebih dari 115 tahun dia hidup. Nah, sekarang itu data dan fakta. Jadi orang kita kan kalau saya menurut saya hiduplah normal sesuai dengan penjadwalan. Saya sih minta ya hidup saya jangan terlalu tua gitu ya, dan terlalu tua, dan jiwa saya kembali lagi menjadi bayi lagi, nggak naik kelas ke dunia. Saya nggak mau seperti itu, atau nggak lego. Kalau saya bisa sih minta sama Allah ya, saya naik kelas, relasinya langsung ke akhirat dan surga. Tapi kan itu melalui jalur yang ibaratnya lurus, dan jalur yang lurus itu kita harus cari jalan keluar. Ini bagaimana sih kita bisa ketemu dengan pencipta kita, Tuhan ya, yang menciptakan kita, yang menghadirkan kita ke dunia ini, yang memberikan kita kehidupan dan sebab akibat itu. Kita sebenarnya tidak menyalahkan siapapun, kita lahir ke dunia ini. Cuma ibaratnya kita bingung nih, ibaratnya kok ada kasus-kasus begini, sehingga membuat kita menjalani kehidupan ini dengan berhati-hati gitu ya. Ada yang saya bilang juga Lego beranak Lego. Dia dulunya Lego, tapi karena dia nggak tahu dirinya Lego, makanya dia jadi beranak lagi di era sekarang, Lego lagi, dan terulang-terulang. Jadi tidak ada namanya koreksi diri gitu ya. Oh, dulu saya Lego lah. Kalau begitu terus akan jiwanya itu sama seperti sampai hari kiamat, dia akan Lego mulus dan setara dengan iblis berarti ya, nggak mati-mati berarti ya. Kalau saya nggak mau umur saya terlalu panjang dan sampai kiamat saya nggak mati-mati, saya nggak mau. Itu kan seumur iblis, berarti saya iblis dong gitu. Saya nggak mau, karena memang saya memang inginnya normal-normal aja hidup ini. Nah, itu yang kita harus belajar lagi ya.